Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 relasi dan fungsi, namun pada subbab 3.4 yaitu korespondensi satu-satu. Nah, di sini kita akan belajar mengenai korespondensi satu-satu. Sebelumnya, kalian harus mengingat dulu materi dari relasi dan fungsi yang kemarin. Soalnya, dalam materi korespondensi satu-satu ini akan berkaitan dengan materi relasi dan fungsi yang kemarin. Masih ingatkah kalian mengenai relasi dan fungsi dari materi kemarin? Apa sih itu relasi? Relasi itu adalah aturan yang menghubungkan setiap himpunan. Kalau fungsi, apa? Fungsi merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu kepada anggota himpunan B. Lalu, apa yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu? Mari kita simak materi berikut ini agar kalian memahami materi korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu adalah salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Relasi bisa disebut korespondensi satu-satu adalah jika setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya. Dan kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Memiliki jumlah anggota yang sama, misalnya himpunan A memiliki jumlah anggota 5, maka himpunan B juga harus memiliki jumlah anggota 5, begitu. Ini kan setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain. Itu kan seperti pengertian dari fungsi. Nah, kalau fungsi sampai di sini saja, tidak ada sebaliknya. Kalau korespondensi satu-satu, ini ada sebaliknya. Jadi, kodomain ini juga harus berpasangan tepat satu dengan domain. Misalnya seperti ini. Ini A, B, C, D, E kan ada 5, anggota himpunan A-nya ada 5, anggota himpunan B-nya juga ada 5. Kemudian A berpasangan tepat satu ke B. Ya, ini berpasangan tepat satu ke B, B-nya juga berpasangan tepat satu ke A. Nah, seperti ini, maka ini yang dinamakan dengan korespondensi satu-satu. Kalau yang ini contohnya apa? Ini yang C, himpunan C, berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4. 4, yang D ada 5. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Coba kita lihat, ini tepat satu berpasangan ke D, tapi di D ini tidak ada pasangan. Itu tidak apa-apa jika untuk fungsi. Jadi ini merupakan fungsi. Nah, seterusnya yang ini. Himpunan X ada 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan Z juga ada 5. Kemudian relasinya, nah di sini pada himpunan X atau domain, daerah asal, ini mempunyai dua relasi. Jadi ini bukan fungsi ataupun bukan korespondensi satu-satu. Jadi apa ini? Ini adalah relasi. Karena relasi ini tidak ada aturan yang mengikat secara detail. Cuma relasi ini merupakan hubungan yang mengaitkan X dengan Z, seperti itu. Tidak apa-apa meskipun hubungannya ada 2, di sini juga untuk himpunan kodomainnya juga ada 2, tidak apa-apa jika untuk relasi. Nah, ini juga, ini ada untuk himpunan K-nya, jumlah anggota himpunan K-nya ada 5, jumlah anggota himpunan L-nya ada 4. Berarti ini merupakan fungsi atau relasi. Kalau fungsi, di himpunan domainnya ini tidak boleh ada yang kosong, harus berpasangan tepat satu semua. Jadi ini disebut relasi. Begitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Ibu ada permasalahan. Coba kalian amati perumahan pada kompleks ini.
Setiap rumah memiliki nomor rumah tertentu yang berbeda dengan nomor rumah di daerah tersebut. Apakah mungkin jika satu rumah memiliki nomor rumah yang sama dengan rumah yang lain? Atau satu rumah memiliki dua nomor rumah? Tidak mungkin kan? Nah, maka hubungan antara rumah dan nomor rumah merupakan suatu fungsi yang disebut korespondensi satu-satu. Karena satu rumah hanya boleh memiliki satu nomor rumah dan tidak boleh sama dengan nomor rumah yang lain dalam satu kompleks. Begitu untuk pengertian korespondensi satu-satu. Nah, di sini Ibu mempunyai permasalahan yang kedua. Berikut merupakan data 5 orang siswa dengan nomor absen di kelas 8G SMP 8 Jember. Ini ada Alan memiliki nomor absen 3, Danu memiliki nomor absen 10, Mita memiliki nomor absen 20, Saskia memiliki nomor absen 30, dan Wildan memiliki nomor absen 36. Jika dimisalkan A himpunan siswa, maka A adalah ini A, Alan, Danu, Mita, Saskia, Wildan. Dan B adalah himpunan angka. Himpunan angkanya itu nomor absennya 3, 10, 20, 30, dan 36. Maka relasi dari A ke B adalah memiliki nomor absen. A ke B memiliki nomor absen. Dan relasi dari B ke A, nama pemilik nomor absen. Begitu. Kemudian permasalahannya apa? Bagaimana sih bentuk diagram panah dari kedua relasi tersebut? Coba kalian gambarkan. Nah, yang kedua, apakah kedua relasi tersebut merupakan korespondensi satu-satu? Kerjakan bersama dengan kelompok kalian ya. Nanti jawabannya dikirim ke grup dengan perwakilan kelompoknya. Oke, selanjutnya kita akan memahami korespondensi satu-satu. Nah, di sini ada tabel, yang di sini ini korespondensi satu-satu, yang di sini merupakan contoh yang bukan korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu jumlah anggota himpunan A dengan B itu harus sama. Ini sudah sama apa belum? Ini ada 3, di sini juga ada 3, berarti sama. Kemudian harus berpasangan tepat satu, A ke B berpasangan tepat satu, iya benar. Kemudian B ke A juga berpasangan tepat satu, iya ini benar. Maka ini disebut korespondensi satu-satu. Kalau ini bukan korespondensi satu-satu, kenapa? Karena di sini ada yang tidak berpasangan dengan himpunan B. Meskipun jumlah himpunannya sudah sama, begitu. Kemudian yang kedua, ini himpunan A sudah sama, jumlah anggota himpunan A dan B sudah sama yaitu 3, kemudian berpasangan tepat satu semuanya, iya benar. Yang B juga berpasangan tepat satu ke A. Kemudian yang ini, kenapa bukan korespondensi satu-satu? Karena jumlah anggota himpunan A dan jumlah anggota himpunan B tidak sama, di sini 3, di sini ada 1, 2, 3, 4. Dan di sini juga ada yang tidak berpasangan dengan A, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ada yang nomor 3. Ini juga korespondensi satu-satu karena anggota himpunan A-nya ada 5, anggota himpunan B-nya juga ada 5. Dan A ke B juga berpasangan tepat satu, B ke A juga berpasangan tepat satu. Kalau ini bukan korespondensi satu-satu karena seperti tadi, jumlah anggota himpunan A tidak sama dengan jumlah anggota himpunan B. Nah, untuk yang keempat, ini berpasangan tepat satu dan jumlah anggota himpunan A dan jumlah anggota himpunan B juga sama. Ada berapa ini? Ada 5, di sini juga ada 5. Yang ini bukan merupakan korespondensi satu-satu karena jumlah anggota himpunan A tidak sama dengan jumlah anggota himpunan B. Di sini juga ada yang berpasangan 2. Nah, di sini D berpasangan dengan 4 dan 5. Seperti itu ya anak-anak untuk memahami korespondensi satu-satu. Oke, selanjutnya
Ini ada rumus. Untuk mencari rumus korespondensi satu-satu, kita harus perhatikan contoh korespondensi satu-satu pada tabel di samping ini. Diketahui himpunan A 1, 2, dan 3. Dan himpunan B, A, B, C. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B, A, B, C. Banyaknya korespondensi satu-satu dari relasi himpunan A ke himpunan B dapat dijabarkan sebagai berikut. Ini caranya. Yang pertama, A dan B, 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C. Yang kedua, 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan C, 3 berpasangan dengan B. Cara yang ketiga, pada himpunan A dipasangkan dengan himpunan B, 1 berpasangan dengan B, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan C. Yang keempat, 1 berpasangan dengan C, 2 berpasangan dengan B, dan 3 berpasangan dengan A. Kemudian cara yang kelima, 1 berpasangan dengan C, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan B. Kemudian cara keenam yang terakhir, 1 berpasangan dengan B, 2 berpasangan dengan C, dan 3 berpasangan dengan A. Jadi, untuk himpunan A, 1, 2, 3, dan himpunan B, A, B, C, itu jika dipasangkan dengan korespondensi satu-satu akan menghasilkan 6 korespondensi. 6 bentuk korespondensi seperti gambar di samping. Oke. Yang ini untuk menentukan rumusnya. Karena korespondensi satu-satu, maka jumlah anggota himpunan A dan jumlah anggota himpunan B itu harus sama. Ini kan sudah sama, 1, 1. Himpunan A1, himpunan B1, jumlah anggota himpunan A2, jumlah anggota himpunan B juga 2. Kalau jumlah anggota himpunan A dan B1, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi antara himpunan A ke B adalah 1. Jika banyak himpunan A dan B2, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi pada himpunan A dan B adalah 2. 2 diperoleh dari 2 dikali 1. Kemudian, jika jumlah anggota himpunan A dan jumlah anggota himpunan B ada 3, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi antara himpunan A dan B ada 6. 6 ini dari 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian, banyaknya jumlah anggota himpunan A dan B ada 4, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi ada 24. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, dari pola ini, pola bilangan ini, kita bisa mendefinisikan jika untuk banyak anggota himpunan A dan banyak anggota himpunan B-nya itu N, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi antara himpunan A dan B itu sebanyak N faktorial. N faktorial dari mana? Karena kita sudah bisa melihat dari pola ini, kalau banyaknya 2 maka 2 dikali 1. Kalau banyak anggota himpunannya 3 maka 3 kali 2 kali 1. Kalau banyak anggota himpunannya ada 4 maka 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau banyak anggota himpunannya ada N, maka N dikali N-1 dikali N-2 dikali seterusnya sampai dikali 2 dan dikali 1. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Ini namanya rumusnya N faktorial. Dibacanya N faktorial. Misalkan 5 faktorial, berarti menghitungnya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Seperti itu. Oke, selanjutnya contoh soal. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal 1. Manakah yang di bawah ini merupakan korespondensi satu-satu? A, B, C, atau D? Mari kita bahas bersama. Nah, yang satu ini namanya domain. Kemudian yang ini 5 namanya ring. Kalau dalam korespondensi satu-satu, kodomain itu merupakan ring. Karena setiap kodomain itu merupakan hasil dari relasi atau pemetaan dari domain. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan sifat ini. Kalau domainnya berulang, itu namanya relasi.
Kalau ringnya yang berulang itu namanya fungsi. Kalau tidak ada yang berulang, itu namanya korespondensi satu-satu. Coba kita lihat di sini. Ini domainnya 1, 5, 10, tidak ada yang berulang. Ringnya 5, 10, 15, tidak ada yang berulang juga. Berarti jawabannya yang A, korespondensi satu-satu adalah A. Coba kalau kita lihat yang B. Yang B ini domainnya berulang 1, 1, 1, 1, maka kalau domain berulang namanya relasi. Kalau yang C, yang domainnya 1, 2, 3 tidak berulang, yang ringnya yang berulang 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, itu namanya kalau ring yang berulang fungsi. Yang D, 2, 2, oh ternyata domainnya yang berulang, berarti yang D itu relasi, seperti itu. Jadi jawabannya yang A. Oke. Contoh soal 2. Manakah yang mungkin memiliki korespondensi satu-satu? Jika bisa, berapa jumlah korespondensi satu-satu yang bisa dibuat? Dari A, himpunan X, huruf vokal dengan himpunan Y, jumlah mata dadu. Kita bahas dulu yang pertama. Untuk yang A, X-nya huruf vokal A, I, U, E, O ada 5. Kemudian jumlah mata dadu, Y-nya ada 6. Mata dadu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ini koma ya, dan 6, maka jumlahnya ada 6. Lah ini himpunan X, jumlah himpunan X dan jumlah himpunan Y itu berbeda jumlahnya, yang X ada 5, yang Y ada 6. Maka karena N tidak sama, maka korespondensi yang dibuat itu 0, tidak bisa diselesaikan, tidak memiliki korespondensi. Oke, yang B, himpunan X, ini nama bulan berakhiran R, dengan himpunan Y bilangan prima kurang dari 0. Nama bulan berakhiran R itu kan September, Oktober, November, dan Desember ada 4. Kemudian bilangan prima kurang dari 0 itu ada 2, 3, 5, 7. Itu juga ada 4. Jadi anggota himpunan bilangan X dan Y sama-sama bernilai 4. Maka dari itu ini bisa diselesaikan. Kita menggunakan rumus faktorial. Banyaknya yaitu N faktorial. Karena N-nya 4, kita substitusi 4 faktorial. Kita kerjakan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya 24. Oke, paham anak-anak? Insya Allah paham ya. Nah, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Jika NB atau jumlah anggota himpunan B sama dengan jumlah anggota himpunan D sama dengan 6, maka berapakah total korespondensi satu-satu yang dapat dibuat? Penyelesaiannya, banyaknya atau N atau banyaknya sama dengan N faktorial. Karena N-nya 6, maka 6 faktorial. Kemudian 6 faktorial kita kerjakan, 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya 720. Hasilnya 720. Jadi total korespondensi satu-satu yang dapat dibuat adalah 720. Oke, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Oh maaf, yang keempat. Oke, selanjutnya contoh soal yang keempat. Nah, ini ada total jumlah korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari A ke B adalah 120. Maka carilah jumlah anggota A dan B. Ini sudah diketahui jumlah korespondensi satu-satunya. Kita disuruh mencari jumlah anggota himpunannya. Mari kita kerjakan. Nah, karena jumlah korespondensi satu-satunya sudah ada 120, maka kita mencari polanya untuk menentukan faktorial. Jadi kita bagi 120 dibagi 2, 60, kemudian hasilnya 60 dibagi dengan 3. Ini harus urut dibagi dengan 2, 3, nanti 4, 5, karena kita mencari pola bilangan faktorialnya. 60 dibagi 3 hasilnya 20, kemudian 20 dibagi 4 hasilnya 5, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Sampai 1 sini, maka
Jumlah anggota himpunan A dan B adalah 5. Karena nanti kalau 5 difaktorialkan akan menghasilkan 120. 5 dikali 1, 5. 5 dikali 4, 20. 20 dikali 3, 60. 60 dikali 2, 120. 120 dikali 1, hasilnya 120. Jadi jumlah anggota himpunan A dan B adalah 5. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya pada WhatsApp group. Nanti akan kita bahas bersama-sama melalui Google Meeting. Untuk materi yang Ibu sampaikan pada video pembelajaran cukup sampai di sini. Nanti kita akan berlanjut pada WhatsApp group. Kemudian nanti kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada pada Google Meeting. Terima kasih anak-anak karena sudah memperhatikan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.